Biasanya ketika ada orang yang datang kepada kita untuk meminta bantuan kita atau meminta pertolongan kita, kecenderungan dari yang dilakukan manusia adalah ini yang harus kamu lakukan. Maka kamu harus lakukan satu, kamu harus lakukan dua, tetap saja kuat di dalam Tuhan, berdoa saja kepada Tuhan, bergantung sama Tuhan. Firman Tuhan di Galatia 6 ayat yang kedua bilang begini, saudara. Bertolong-tolonglah kamu untuk menanggung bebanmu. Karena dengan demikian kamu sedang memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah kamu untuk menanggung bebanmu sesama. Ketika yang paling gampang itu ketika orang datang sama kita biasanya udahlah kamu ini uang buat kamu. Udahlah kamu doa ya sama Tuhan. Udahlah kamu kuat aja. Saya nanti doain ya. Tapi seringkali justru yang dibutuhkan oleh orang itu ternyata adalah justru ketika kita mendengarkan apa yang ada di dalam perasaannya atau pikirannya. Michael Ganbey di dalam bukunya The Coaching Habit, dia mengajarkan kepada kita ketika orang itu datang atau orang itu ada masalah, daripada kita terus menanyakan atau kita memberikan apa yang harus dilakukan, mari belajar beberapa langkah yang praktis ini. Tanya sama mereka, apa yang sedang engkau pikirkan? Apa yang sedang engkau rasakan? Lalu biasanya dia cerita, oh ya saya sedang ada masalah, kemarin saya ada masalah begini di kantor, di keluarga dan segala macam. Lalu saudara hanya tugas saudara diam. Lalu saudara mendengarkan. Lalu saudara tanya lagi, oke, apa lagi? Lalu saudara diam lagi. Lalu dia mungkin cerita, iya habis itu pada saat itu kejadian seperti ini, tahu nggak apa yang terjadi? Oke, saudara diam. Lalu saudara mungkin bisa lagi saudara bertanya, ceritakan kepada saya lagi. Lalu bagaimana? Lalu dia mulai cerita. Sama seperti Yesus. Yesus apa yang dilakukan di perjanjian baru, Yesus itu lebih banyak mengajukan pertanyaan daripada dia menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya kepada dia. Alkitab mencatat kurang lebih hampir ada 200 pertanyaan yang diajukan kepada Yesus. Saudara tahu berapa yang dijawab oleh Yesus secara langsung? Hanya tidak lebih dari 3. Tepatnya 3 yang dijawab oleh Yesus. Selebihnya apa? Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya apa? Yesus ingin membangun sebuah hubungan. Seringkali yang kita butuhkan atau orang lain butuhkan dari kita adalah sekedar telinga dan waktu, dan kita memberikan empati kita. Dengan demikian dia bisa mengeluarkan semua apa yang ada di dalam perasaannya, hatinya, dan yang sedang dialaminya. Tugas kita lalu apa? Berdoa untuk orang itu. Untuk itu ketika hari ini kita mau memenuhi hukum Kristus, jangan-jangan yang mereka butuhkan adalah telinga kita dan waktu kita untuk mendengarkannya. Jangan terburu-buru untuk memberikan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus mereka lakukan segera. Biar kiranya renungan hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. God bless.